Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita teruskan skema kita kaitan hadis yang menceritakan pada kita tentang 4 orang wanita yang berusaha hidup. Pertama telah kita pelajari banyak umat mengenal tentangnya, yakni Maryam binti Imran alaihissalam. Salah satu kesimpulan penting daripada penjelasan kita tentang Maryam tahun sekali, bahwa Maryam alaihissalam adalah seorang wanita perempuan yang dipilih oleh Allah untuk Allah menunjukkan kelancaran hidupnya yang berkali-kali Allah sebutkan. Seorang hamba Allah, perempuan yang Allah pilih, dalam bahasa agama dinamakan istifa, untuk Allah tunjukkan kelancaran kudratnya. Jika kita melihat dalam sejarah hidup Maryam, mulai daripada beliau masih dalam kandungan hingga melahirkan anak, dan anaknya akhirnya menjadi Rasulullah Isa bin Maryam. Benar-benar semuanya terjadi dan berlaku berdasarkan kelancaran qudrah Allah, atau dalam bahasa yang lain semacam menyalahi sunnatullah, akan menyalahi sunnatullah, seakan-akan ya seperti mengandung tanpa suami itu kan menyalahi sunnatullah. Bayi baru lahir boleh berkata-kata, ini kan ada rahasianya. Kenapa Maryam dipilih oleh Allah untuk Allah menunjukkan kelancaran kudratnya atau masyiatullahnya, sehingga yang berlaku seakan-akan menyalahi sunnah Allah sendiri. Satu di antara terbesarnya ialah sebenarnya Bukhari, pada masa itu Bani Israel, termasuklah ketua-ketua agama mereka, meyakini bahwa sunnatullah itu bersifat mutlak, absolut. Sehingga dalam kehidupan mereka, bolehlah hampir-hampir mereka tidak mempercayai langsung akan masyiatullah. Sehingga benda itu berlaku, boleh berlaku atau tidak berlaku, mungkin berlaku atau berlaku, mesti mengikuti kaidah sunnatullah. Maka mana-mana peristiwa yang terjadi tanpa selari dengan kebenaran sunnatullah, dia adalah benda yang mustahil. Benda yang mustahil.
Itulah keyakinan Bani Israel pada masa itu. Maka Allah tunjukkan peristiwa-peristiwa di hadapan mereka sendiri, di mana peristiwa itu menyalahi 100% sunatullah yang mereka yakini selama ini bersifat mutlak, bersifat pasti. Ya, seperti mana kepastian api panas masih membakar. Di mana kita telah jelaskan, panasnya api bukan bersifat pasti, tapi panasnya api dan membakarnya api bergantung pada kehendak Allah. Israel pada waktu itu tidak meyakini itu. Api itu panas pasti membakar, tak ada kena mengena Allah dan menafikan masyiat itu. Itulah background kenapa Maryam dilakukan saat itu dan dipilih oleh Allah untuk menemukan segala peristiwa yang dialami dan kelancaran mulai dari sebelum lahir hingga masih di bawah asuhan Nabi Zakaria, sentiasa mendapatkan bekalan rezeki untuk makan, minum, dan hidup tanpa berusaha di biliknya itu. Hal yang sangat bagus. Hinggalah dia hamil tanpa suami, menyalahi sunatullah lagi, melahirkan anak baru dilahirkan boleh berkata-kata, bukan? Maryam ni besar cepat dia. Ya, Maryam ni daripada baby dia besar tu cepat. sangat cepat. Untuk satu hal itu dinyata dalam ayat Quran dan bahasa Quran sangat indah. Wa ambataha nabatan hasanah, dan Allah menumbuhkan. Ambata itu menumbuhkan. Tumbuh di sini dari segi physically dan juga jiwa, nabatan hasanah, dengan pertumbuhan yang baik, sehingga tidak seperti mana orang biasa. Itu yang nyata oleh Allah dalam ayat 37 Ali Imran. Kita pelajari tempoh. Sebenarnya masih sangat muda, tapi sudah mengandung, sudah punya anak, dan sudah karena memang pertumbuhannya sangat pantas, tidak seperti mana orang lain. Seperti bayi, boleh berjalan, tunggulah setahun. Untuk boleh berkata-kata, tunggulah 2 tahun, itu pun hanya cakap etek. Untuk boleh menghitung, menulis, mengira, itu tunggulah belajar dulu, masuk ruang gedang. Shortcut ni semua. Nah, semua itu tidak dilalui oleh Maryam, dan Maryam pun tidak belajar. Mana belajar? Kan lahir di nazarkan oleh ibunya, hidupnya diwakafkan untuk berkhidmat pada Allah, ibadah semata-mata, tak ada kerja lain. Kan dia beranak dia terus Ya. pada baby tu. Terus Ya, bukanlah lain hari ini minggu depan beranak itu tidak. Tapi yang pasti sangat pantas. Hinggalah keajaiban, ya contohnya lah, yakni saya ingatkan semula dan yang boleh menyusun sendiri. Bagaimana ketika ia baru bersalin, lapar, perlu makanan. Walau kalau Allah mau beri makanan pada Maryam tanpa usaha, tapi Allah suruh dia peganglah pokok tamar itu, gerakkanlah ikut kemampuan kamu. Dari segi sunatullah, mana ada buah tamar jatuh hanya dipegang oleh perempuan muda baru bersalin. Tapi Allah dengan kelancaran Qurannya, keguguran buah tamar. Masak pula. Macam mana? Bingung. Maryam menghadapi kebingungan, macam mana ni aku punya anak tapi tak ada suami. Apa kata orang nanti kalau ditanya? Jika Maryam nak menjelaskan siapa anak ini sebenarnya, pasti tak ada yang percaya. Kan ini menyalahi sunatullah.
Kalau tidak dijelaskan pula, mereka pasti akan menuduh Maryam dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Maryam perempuan yang suci. Pasti bila nanti mendengar tuduhan-tuduhan keji, sangat menyakitkan. Allah tolong lagi. Bagaimana cara Allah menolong? Isa yang baru dilahirkan di bawah Maryam, tiba-tiba boleh bercakap-cakap. Kan Allah. Jadi semua benda-benda yang di luar semua betul-betul kelancaran berdoa Allah. Sehingga Maryam pun rasa tenang ketika melihat sendiri bagaimana anaknya yang melihat berkata-kata, ibu jangan sedih, ibu Allah Tuhan ibu telah menjadikan di balik bumi Saria itu kalau kita mengikut pahaman bahwa yang berkata-kata itu Nabi Isa, Saria maknanya orang yang dibolehkan. Tapi kalau ikut penafsiran yang berkata-kata itu, yang panggil dari bahwa itu Jibril, Saria maknanya mata air. Yang kedua. Tapi sebenarnya saya katakan, saya ikut pendapat yang kedua tanpa menyalahkan penafsiran pertama. Kalau diartikan yang memanggil Isa dari bawahnya, ketika yang besar itu Jibril, namanya susah nak terima dia apa. Apa pasal Jibril nyuruh berapa? Tiba nyuruh pasal apa? Ya. Dia bisa lihat masa kecil, aktiviti dia masa kecil, dia cakap sebagainya, mungkin saya tidak tahu ya, tiba-tiba dia menjadi Nabi. Dan Nabi-Nabi lain, misalnya Nabi Ibrahim juga mengatakan dia, kalau dia berkata dia sebagai mengumatkan sekecil waktu meninggal dia dan Nabi Musa sangat-sangat detail jalan dia sebelum jadi Nabi itu, tapi Nabi Isa ni macam kita berjam, dia bercakap-cakap terus berjam. Yang pertama, Nabi Isa tidak menjadi Nabi sejak lahir. Satu. Ya, yang betul Nabi Isa dikehendaki oleh Allah memberitahu kepada orang yang menuduhnya sebagai anak luar nikah, yang menuduh ibunya sebagai berzina. Allah suruh Nabi Isa memberitahu kepada mereka ini bahwa ia nanti akan dilantik jadi nabi. Jadi bukan jadi nabi semenjak itu. Itu nanti saya tunjukkan ayatnya. Nah, jadi itu ajaib sekali. Dan kenapa Allah kehendaki Nabi Isa boleh berkata-kata didengar dan dilihat oleh Maryam ketika ia baru dilahirkan? Apa manfaatnya? Kebaikannya itu apa? Rahasianya itu apa? Allah kehendaki Nabi Isa boleh berkata begitu dilahirkan dan dilihat didengar oleh Maryam. Tujuannya apa? Jadi tujuannya kan nanti Maryam kan berpikir, nanti kalau aku bawa anakku ini jumpa kaumku, apa kata mereka? Aku belum bersuami, pasti mereka akan tuduh aku berzina. Dan itu betul tuduhan. Pasti mereka akan tuduh anakku anak luar nikah. Maryam nak cerita yang sebenarnya, mana ada orang percaya? Tak ada orang percaya. Itu yang Maryam paling takuti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, seakan-akan Allah berfirman berkata kepada Maryam, Maryam lain nanti kalau ada orang tuduh kamu macam-macam, tak perlu kamu jawab. Serahkan pada anakmu sendiri yang mengambil kamu. Jadi bila Allah perintahkan begitu, Maryam dah tak terkejut. Jika nanti di hadapan kaumnya Nabi Isa sudah boleh berkata-kata dengan fasih, Maryam tidak heran, tidak terkejut karena sudah pernah melihat sendiri. Kalaulah Maryam tidak ada pengalaman, belum ada pengalaman bahwa anaknya boleh berkata-kata, tiba-tiba nanti ketika di hadapan kaumnya Nabi Isa yang masih bayi bercakap dengan fasih,
Itulah kali pertama Maryam mendengar, itulah kali pertama ketua Yahudi mendengar. Yang lari bukan orang Yahudi. Maryam pun melompat-lompat. Masya Allah, Bang Allah sangat cermat tanpa disedari oleh Maryam sendiri. Sebab itulah, coba lihat ya, ayat berikutnya saya tambahkan ini. Ini satu tajuk, coba kita lengkap pemahaman kita. Kembali pada surah Maryam, ya. Baca mula ayat yang ke-27 hingga 29. Dan nanti kita teruskan. Bila 27 hingga 33 maksud saya. Ini yang kita nak sampai. 27 hingga 33. Karena ayat 23, 25 itu telah kita pelajari ya. Itu kaitannya dengan ketika peristiwa ketika Maryam baru melahirkan Isa. Itu 23 hingga 25. Mula ayat 27, Maryam meninggalkan tempat melahirkan anaknya. Saya tak kata hospital bersalinnya karena waktu buat hospital. Subhanallah ya, ahli surga, penghulu surga, mereka anak di bawah pokok tanaman. Yang dilahirkan pula Nabi Allah. Hiduplah dong, hidup. Dan itu biasa. Biasa, jadi bukan satu kemuliaan. Ya. Bila lahir katalah di hospital emas, dan satu kehinaan bila memberikan anak di kebun taman. Tak ada. Allah tidak menilai hambanya dari segi itu. Kalau dilahirkan di hospital yang terbuat dari emas, masuk surga. Kalau adalah hospital yang dibuat di emas. Itu dunia. Nah tengok. Setelah Maryam sehat, ya, lega lah. Badan pun sehat, jiwanya pun tenang. Ya. Akhirnya Maryam dalam ayat 27, wa atat bihi qaumaha tahmiluhu. Fa atat, fa lalu atat telah datang. Bihi, dia telah datang, dia Maryam. Ini muannas. Bihi dengan membawa Isa. Bihi. Atabi itu benar datang membawa. Membawa hi itu anaknya lah Nabi Isa. Tahmiluhu, ia Maryam menggendong, kalau bahasa Melayu dah menggendongnya ialah hamala yahmiluhu. Tak tahu macam mana waktu Maryam menggendong babynya, depan ke belakang ke, pakai bakul ke, pakai kain, wallah. Gendong. Jumpa kaumnya, betul apa yang dijangkakan oleh Maryam, yang dihadap oleh Maryam berlaku betul. Begitu melihat Maryam membawa seorang baby, apa kata Yahudi? Mereka berkata, ya Maryam, hai Maryam, laqad jiti syai'an fariya. Sungguh engkau telah datang, ja'a yaji'u, telah datang mendatangkan syai'an sesuatu, varian, ya. Sebenarnya farah itu maknanya bohong. Jadi maknanya sesuatu yang kebohongan yang besar gitu lah. Maryam, sungguh engkau telah datang, engkau telah melakukan sesuatu perbuatan yang pembohongan yang besar sekali. Kejahatan yang luar biasa. Maksudnya, dengan bahasa mudahnya, engkau ini perempuan yang tak baik. Anak yang kamu bawa ini pasti anak luar nikah. Itu kalau bahasa kasarnya. Itulah yang ditakuti oleh Maryam. Tanpa usul periksa, tanpa tanya elok-elok, tanpa menunggu penjelasan, mereka terus tuduh Maryam sebagai perempuan yang berzina dan tuduh anaknya yakni Nabi Isa sebagai anak luar nikah.
Bukan cukup itu saja. Bani Israel mengaitkan keturunan Maryam. Ya ukhta Harun. Wahai saudara perempuan Harun. Maka abuki dan tidak adalah ayah engkau. Maksudnya siapa ini? Dan bukanlah ayah engkau. Siapa? Imran. Imro'a sau'in. Lelaki yang jahat. Tengok di bawah-bawah nama bapa. Maryam, ayahmu ni orang baik. Bukan orang yang jahat. Wa makanat ummuki baghiya. Dan tidak juga adalah ibumu baghiya, seorang perempuan kufu-kufu malam. Maknanya kamu ini keturunan orang yang mulia, yang baik. Mak bapak kamu ni orang yang soleh. Ayahmu Imran, ibumu apa namanya nih, Hana. Tergamak kau Maryam melakukan kejadian. Tengok. Itu kan tujuan yang sangat-sangat keji. Dan pasti Maryam sedih sekali dituduh seperti itu. Sebab ia perempuan suci. Minta maaf kalau Maryam itu bukan perempuan suci, perempuan yang kotor, tuduhan macam itu senyumlah. Memang. Mungkin begitu. Memang. Jadi, kerana mereka menuduh dan tuduhan keji ini, dan tadi saya katakan, Maryam tidak boleh menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Bukan tak mau. Tak boleh. Jika Maryam nak jelaskan siapalah anak ni, macam mana, dia tak faham dan dia tak terima. Sebab tadi mereka hanya meyakini apa adanya sunatullah. Tidak meyakini antara kelancaran kedua Allah. Lalu Maryam dengan yakin wa asyarat ilaih. Maryam memberi isyarat ilaihi kepada nya. Nya siapa ni? Ya Isa. Maknanya, wahai Bani Israel, wahai ketua-ketua Yahudi, kalau kamu nak tahu siapa sebenarnya baby ini, betulkah tuduhan kamu, kau tanya sendirilah kepada yang punya diri itu. Jangan tanya aku. Jangan tanya aku. Mereka merasa dipermainkan oleh Maryam, lalu menjawab, qalu, mereka kata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimanalah kami nak berkata-kata dengan seseorang yang masih baby, yang masih dalam goyang. Kau ni jangan main-main, Maryam. Aku tanya betul-betul. Engkau ni perempuan berzina, anak kami luar nikah. Maryam kata, tak apalah. Kalau kamu itu, kalau kamu nak tahu siapa baby, sebenarnya tanya dia sendiri. Tengok bagaimana indahnya. Bijak sungguh. Lalu mereka merasa dipermainkan. Oh, jangan macam-macam, Maryam. Aku tanya engkau. Aku tanya. Kau suruh kami tanya baby mana? Boleh. Baby mana tahu? Nah, tengok di situ. Karena menurut keyakinan mereka, tidak mungkin ada bayi boleh berkata-kata. Memang menurut sunatullah macam tu. Menurut sunatullah. Dan Allah telah menasihatkan pada Maryam, bila nanti dapat tuduhan yang bukan-bukan, Maryam diam saja. Diam saja. Itu ada dalam ayat apa? Ada ayat 26 apa punya? Ayat 26. Apa punya ayat 26? Ya. Makanlah, minumlah. Sedih, dan katakanlah, ini dan itu. Maknanya Maryam, nanti kalau kamu dapat tuhan macam-macam, katakan, ini nazar tuh. Aku nazar dah bernazar untuk berpuasa pada hari ini
Tapi bukan puasa tak makan tak minum, tapi puasa tak bercakap. Lan kalimah yaum Asia kan. Aku bernadar puasa tidak berkata-kata. Di situ ada kalimat apa mana kalimat yang bermakna puasa? Dapat dua bentuk. Ya, saum kan. Nah, di sinilah yang ada kita kurang termak. Bahasa yang lain bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kita tengok penggunaan Al-Quran, kedua-duanya dalam bahasa Melayu sama puasa. Biasanya saum itu puasa tak berkata-kata, menahan diri daripada bercakap. Syam itu menahan diri pada makan minum, itu yang kita lakukan tu. Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, itu syam. Ramadan syam, Asyura syam. Itu penggunaannya kalau dalam Quran lah. Jadi berbeza. Saum berpuasa tak cakap. Jadi kalau orang katalah niat berpuasa, nawaitu sauma hodin. Yang niatnya dibaca dah, yang diucapkan juga. Niat itu lah mati, tapi ada orang mengucapkannya. Jadi semacam baca jampi lah, mata kaji lah. Niat ingsun, itu mata kaji. Nawaitu sauma hodin. An adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana fardhon lailala. Sengaja aku sauma hodin, pakai sauma namanya. Sauma hodin, puasa besok hari. Puasa apa puasa? Tak cakap. Salah sih. Nah itulah yang punya pelik. Dalam niat itu dalam hati yang disuruh agama. Kemudian dia coba nak di apa? Lapaskan, tapi malah salah. Jadi kalau ditanya, katalah orang puasa dibaca cakap, awak puasa. Kalau tadi mana nanya, somadi. Tak boleh. Kamu tuh cakap somadi. Nah ini penggunaan dalam Quran ya. Jadi siam itu seperti yang kita kenal, puasa tak makan tak minum. Saum puasa menjadi pada bercakap. Tahu lah itu. Saya tak tahu yang itu. Dalam Al-Quran. Sebab itulah ketika dituduh macam-macam oleh Yahudi, dituduh berzina ke, dituduh anak itu luar nikah ke, ya Maryam dah diberi nasihat oleh Allah tu, Maryam jangan cakap, bagi tahu pada orang kamu sedang bernazar kerana Allah takkan berkata-kata. Jadi jangan jawab. Asyarat, sebab itu Maryam terus tak bertanya kepada anakku. Memberi isyarat agar mereka tanya sendiri pada yang ampunya diri yang dituduh sebagai anak luar nikah. Disitulah Yahudi terkejut. Terkejut karena saya katakan dia merasa mereka dipermainkan oleh Maryam. Karena bagaimana mungkin nak tanya pada bayi yang dalam goyang, mana mungkin bercakap. Mereka kata itu mustahil karena saya di awal tadi Yahudi pada masa itu keyakinan dia sudah satu peringkat bahwa sunatullah itu mutlak gitu. Tak percaya itu kan? Ya, dan tak percaya akan kelancaran kudrat. Sebab itu ketika berlaku kelancaran kudrat mereka bingung. Ini mesti berzina, ini mesti. Sementara Nasrani demikian juga. Dia tidak meyakini kelancaran kudrat. Dia meyakini adanya sunatullah yang mutlak. Bila melihat Nabi Isa lahir tanpa bapa, kan 250 hingga 300 tahun selepas Nabi Isa tidak sama mereka, mereka yakin Isa itu anak kepada Tuhan. Nasrani tidak menuduh Nabi Isa dia anak luar nikah.
Tapi anak Allah. Yahudi tidak menuduh Nabi Isa sebagai anak Allah, tapi anak luar. Pelik tak pelik? Jadi pandangan Yahudi, pandangan Nasrani, pandangan Islam terhadap Isa ini berbeza-beza. Yahudi melihat Nabi Isa ini sebagai siapa? Ia sebagai anak luar nikah. Tengok, anak luar nikah. Kemudian selepas Nabi Isa berdakwah, mendedahkan kejahatan, penyimpangan, penyelewengan agama Nabi Musa yang dilakukan oleh ketua-ketua Yahudi, Yahudi marah. Mereka marah karena Nabi Isa berjaya membongkar kebohongan mereka. Karena kemarahan itulah sehingga mereka berpakat untuk membunuh Nabi Isa. Itu kerja Yahudi. Karena bencinya kepada Nabi Isa, tuduhan yang jahat pada Nabi Isa semenjak Nabi Isa lahir, nah, akhirnya mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa, walaupun gagal. Sementara Nasrani, karena terlalu sayang kepada Nabi Isa, sangat sayang kepada Nabi Isa, sehingga mereka Nasrani tak puas kalau sekadar Nabi Isa ini sebagai utusan Allah. Itu terlalu rendah. Maka darjah Nabi Isa diangkat oleh Nasrani bukan sekadar utusan Allah, tapi anak kepada Allah. Gimana? Jadi orang yang turun Nabi Isa ini sebagai anak luar nikah, itu orang yang disayangi, orang yang dimurkai, atau orang yang sesat. Orang yang disayangi oleh Allah, atau orang yang dimurkai oleh Allah, atau orang yang sesat. Orang yang turun Nabi Isa luar nikah. Disayangi oleh Allah, dimurkai, atau orang sesat. Yang pasti tidak disayangi ya. Tinggal dua. Allah murka, orang dimurkai atau orang yang sesat. Tuduh Nabi Isa sebagai anak Allah. Murka. Nasrani menuduh, menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Itu orang yang dimurkai atau orang sesat. Nasrani yakin Nabi Isa itu adalah anak kepada Allah, bukan sekadar utusannya. Karena utusan kan postman ya, rendah, naik. Jadi kalau itu orang Nasrani yang meyakini Isa itu sebagai anak kepada Allah, itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah kah, atau orang yang sesat? Hanya perlu pilih satu dan dua. Ya, Yahudi yang turun Nabi Isa anak luar nikah? Itulah surah Al-Fatihah kan tafsirnya. Manusia ini dalam menerima kebenaran, Allah berkata terbagi jadi tiga kata Allah. Satu, alladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim kan. Jalan orang yang kau beri nikmat, orang yang menerima kebenaran dan beramal kebenaran. Dan mengamalkannya. Itu alladzina an'amta alaihim. Yang kedua, tahu kebenaran tapi dilanggarnya, ditinggalkannya kebenaran itu. Itulah dimurkai. Yahudi. Yang ketiga, orang yang tak tahu kebenaran, maka dia pun beramal dengan sesatannya. Dia beramal, dia tak tahu mana yang benar. Kemudian dia beramal. Orang yang itu merujuk pada Nasrani. Sudah apa dia hujung tuh? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu mukmin. Ghairil maghdub yang juga itu Yahudi. Malah dhalim bukan orang sesat, itu Nasrani. Ada itu. Jadi Islam lihat Isa bukan anak luar nikah. Isa juga bukan anak Allah. Ia anak manusia biasa, dicipta oleh Allah. Isa dicipta oleh Allah macam Allah cipta Adam. Lalu Allah lantik dia menjadi salah seorang nabinya. Jadi Islam itu lihat yang anak. Walaupun ketiga umat beragama ini, yakni
umat agama Samawi, karena Yahudi dahulu berpegang pada Taurat, Nasrani berpegang pada Injil. Tapi mereka sudah tinggalkan Injil, sudah tinggalkan Taurat, bahkan Injil dan Taurat sudah tidak ada yang asli. Jadi itu maksudnya. Betul, mereka ini umat beragama Samawi. Ya. Sebab itu Allah nyatakan di antara ahli kitab ada yang beriman dan masuk surga. Allah akui ada di antara ahli kitab ini yang mukmin dan masuk surga. Jangan fikir Yahudi umat Nabi Musa semua neraka. Tidak. Jangan fikir semua umat Nabi Isa masuk neraka. Ada yang baik, Allah akui baik. Itu bukan Al-Quran. Jangan boleh ayatnya. Itu Nabi Zakaria aku ada lagi kan? Itu Nabi Zakaria di Bila? Nabi Isa dilahirkan. Ya? Kenapa dia lari? Anak kat bukan kebun. Kenapa dia tak tinggal kat dalam di tempat itu? Apa dia? Dia lari daripada Nabi Zakaria untuk panggilkan bayi kat kebun. Nabi Zakaria, Nabi Yahya punya anak Nabi Yahya, tak ada masalah karena kelahirannya mengikuti sunatullah. Jadi tak ada masalah. Sementara Maryam, tengok masa dalam bilik dia beribadah, dia ada keajaiban. Dalam bilik pula tiba-tiba ada malaikat Jibril menjimpa jadi manusia, datang ke biliknya atau urusan Allah memberitahu apa yang diberitahu oleh Jibril. Ke bilik Maryam seorang diri beribadah tu. Jibril pula menjelma jadi manusia. Bukan apa ni. Dan datang memberitahu bahwa Maryam akan punya Bagaimana perasaan Maryam punya. Duduk seorang diri di bilik, ke bilik tidak ada lagi masuk. Aku nak bagi tahu kamu ada anak. Wujud monyet. Iya, itu ada dalam Al-Quran. Kemudian Jibril berkata, tak, aku hanya diutus oleh Tuhanmu. Barulah Maryam maknanya ini bukan manusia jahat. Dan Allah, Jibril itu. Setelah dia mengandung, dia bingung di tempat kaumnya. Dia bingung. Akhirnya dia pergi meninggalkan kampung halamannya. Untuk dia lebih khusyuk beribadah dan untuk lebih menjauhkan diri pada fitnah. Karena dia mengandung tanpa. Dan ketika ia sudah merasa tiba masa untuk bersalin, lagi menjauhkan diri. Cari tempat yang betul-betul sunyi dan sepi. Di kebun utama. Ya. Ya, memang kisah sejarah tak mungkin di seminggu. Tak mungkin. Tak mungkin di seminggu. Ini kisah beranak. Kisah Al-Quran ini makan bertahun-tahun. Bukan. Baik tentukannya bahwa Yahudi Nasrani ada yang mukmin. Ada yang mukmin dan Allah akui. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 113. Yang mana ikut Nabi Musa punya Laisu sawaan. Allah kata. Betul ya? Tidaklah mereka itu sama. Mereka ini ahli kitab lah. Min ahli kitabi, sebagian daripada ahli kitab. Ummatun qaimatun. Umat satu golongan qaimah yang lurus. Istiqamah. Yatluna ayatillah. Mereka membaca, mengkaji ayat-ayat Allah. Ana al-lail.
Pada waktu malam hari dihabiskan untuk mengkaji ayat Allah. Wahum yasjudun. Sedangkan mereka bersujud. Mereka sujud bila tengok ayat yang mana orang baik tak banyak Alkitab. Wih, baik. Orang seperti ini Allah kata ayat berikutnya tu. Yu'minuna billah. Mereka beriman Iman pada Allah. Wa yaumil akhir. Hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf. dan mereka Menyuruh menyuruh yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. mencegah yang munkar Wa yusari'una fil khairat. dan mereka Berlomba-lomba dalam kebaikan. orang yang situ walaupun mereka ahli kitab apa Allah kata wa ulaika minas mu'minin. Orang yang soleh tapi kebanyakan mereka fasik gitu kan. Jadi bukan semuanya, kebanyakan tidak semuanya. Innalladzina yatluna kitabat. Jadi saya kata tadi kebanyakan Yahudi memang dimurkai. Kebanyakan Nasrani memang sesat. Kebanyakan ya, bukan semuanya ya. Bukan semuanya. Sama ada dalam Quran istilahnya aktaruhum. Aktaruhum itu kebanyakan. Tapi dalam ayat yang lain ada kathirun minhum. Kathir itu benar ramai dari mereka. Itu ada biasanya ke serupa. Kebanyakan mereka dengan ramai daripada mereka. Kebanyakan ramai. Mana dari segi kuantiti yang lebih ramai? Katalah, oh di daerah kita ini kebanyakan dia cikgu. Kebanyakan dia berprofesi sebagai cikgu. Kebanyakan. Yang lagi satu ayat, di tempat kita ini ramai dari mereka yang berprofesi cikgu. Itu serupa ke sama ayat? Tak sama. Bezanya Sama. Kebanyakan tu maksudnya ya kan lebih besar daripada ramai. Dari banyak daripada mereka. Ramai lebih banyak dari kebanyakan. Dari segi kuantiti, dari segi jumlah, maksud saya. Kebanyakan lebih besar. Katakanlah di kampung itu ada lah 100 orang adalah 100 orang. Lalu saya kata, oh di kampung kita ada 100 penghuni rumah ini, kebanyakan mereka adalah cikgu. Makanya berapa persen? 90%. Tapi kalau di tempat kita ada 100 rumah ini, ramai mereka cikgu. Tak tahu berapa ramai. Ya, istilah ramai ini zaman sekarang lebih 3. Lebih 3 itu berisiko ramai. Jadi katalah kalau dari 100 orang ada 5 yang itu ramai. Nah, Ini bermakna aktar lebih banyak. sebab aktar itu kebanyakan majoriti. Itu Quran menggunakan aktaruhumul fasikun. Kebanyakan mereka ahli kitab itu yang di situ fasik. Maknanya yang mukmin, yang saleh Ramai. sikit deh. Tapi ada yang istiqomah menjalankan kitab suci, membaca, mengkajinya, bahkan menangis tengah malam, sujud, amar ma'ruf nahi munkar, berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan mungkin orang soleh dah masuk surga. Yang ada agama lain, Ustaz, yang ada mau ikut agama, Ya, yang ikut agama ya, orang. itu agama yang dioleh oleh nabinya. Adapun selain 3 umat beragama ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Islam, itu tak ada lah yang Quran kata orang soleh. Contohnya pengikut Hindu, pengikut Buddha, pengikut Konghucu, pengikut Sinto. Itu semuanya adalah kafir. Jadi jangan kata dan kebanyakan Hindu itu soleh. Kan agama mereka agama syirik. Kan? Agama mereka agama syirik. Jadi yang dimaksudkan Allah kata
qaim, soleh, itu karena agama mereka ini punya asas akidah. Mana-mana agama yang dieduk oleh manusia seorang yang asas agama dasarnya itu akidah tauhid, dan ia berpegang pada akidah tauhid itu dan tidak terbatal hingga ia mati, peluang masuk surga masih ada walaupun dosanya banyak. Betul. Yahudi kalau ada tauhid hingga matilah. Nasrani tauhid walaupun dosanya banyak, syaratnya hingga mati tauhidnya tidak batal, peluang masuk surga itu masih terbuka. Adapun dosa-dosa mereka di akhirat terpulang kepada Allah. Jika Allah menghendaki, Allah boleh ampunkan. Bila Allah kehendaki, Allah boleh azab mereka terlebih dahulu. Itu masalah orang Islam. Ini untuk umat yang beragama samawi. Agama samawi yakni agama yang turunkan dari langit, ada kitab sucinya, ada nabinya. Itu bagi samawi. Macam orang Kristian dekat Turki, orang Kristian dekat Kalau Malaysia pun boleh. So kita itu tak payah Turki atau India mana. Orang Kristen ya. Kristian di Turki, saya tak tahu memang Tak payah Turki di mana pun. Tak payah. Turkinya itu tak penting lagi kita. tapi dia orang kalau dia semawi maknanya dia Nabi Muhammad dia tak Semawi sampai ke dia- Nabi Muhammad, Tak, dia kata kat tu ada Tuhan lah. dia Tuhan, Ada juga. tapi dia tak sampai ke Nabi Muhammad kan. Pertanyaannya orang Kristen, Jadi dia orang macam mana kedudukan pertanyaannya? pertanyaan yang akan apa? Kalau banyak orang Kristen sebenarnya itu bukan pertanyaan, belum lepas. Pertanyaannya orang Kristen yang Kristian yang tak percaya pada Nabi Muhammad lah. yang ya kata kafir. Dia memang kata. Itu kafir lah. tapi dia Dan tak- mengamalkan macam orang Islam tak percaya pada Dengar, agama yang penting itu dasarnya dipanggil akidah. Meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Nabi manusia sebagai utusan. Kalau orang yakin Allah itu Tuhannya, tapi menafikan kerasulan Nabi, seadanya terbatal. Paham? Tak kira Kristen Turki atau Kristen Uluyam. Jadi Turki dan Uluyam itu tak punya. kesannya itu ahli kitab, dia tadi kita ahli Tak kitab. kira jawabannya, tak kira Turki atau Uluyam. Saya suka menjawab yang paling dasar dan menjadi kaidah umum gitu. Jadi contoh negeri mana tak penting. Asalkan dia tak percaya. Bahkan orang Islam sekalipun, anak Muslim adalah saya yakin Allah satu, tapi saya tak percaya Muhammad Nabinya. Kafir. Kenapa mesti Kristen Turki? Orang Islam PJ pun. Tak, sebab tu ramai yang macam tu. Tak, ini bukan pasal ramai tak ramai. Pasal asal macam itu hukumnya kafir. Bukan masalah ramai atau sikit. Sikit pun kafir, banyak pun kafir. Tapi dia umur jam orang Melayu. Kata orang Melayu. Dia umur jam tu. Nah, saya jawab saya biarnya kaidah yang boleh dijadikan pegangan. Itu saya katakan, tak kira Yahudi ataupun Nasrani ataupun Islam tinggal di Uluyam atau tinggal di Kansas, tak jadi masalah. Atau tinggal di Riyadh, kalau orang itu hanya yakin Tuhannya Allah, tapi menafikan kerasulan Nabi, hukumnya kafir karena seadanya. Sudah, itu kaidah umum. Anda boleh bagi contoh Kristen atau Yahudi atau itu siapa saja. Dan tinggal di mana saja tapi Uluyam ke Ulu Selangor ke. Dia tak boleh percaya dengan ajar Allah. Tapi tak percaya. Nah, sebab itu dalam Quran kan ada apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Teruskan. Kulun amana billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Betul. Maknanya itu dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis Nabi, Jibril datang pada Nabi tentang iman. Lalu Nabi berjawab, iman itu iman kepada Allah, kepada Rasul, pada mereka tidak disebutkan. Bahasa mudah ada 6 rukunnya kan.
Iman. Iman itu poin 6 tu lah. Sekarang katalah orang mengaku beriman tapi tidak percaya kepada 5 saja kan, sepatutnya 6 kan, sepatutnya 6. Tapi yang satu tidak dipercayai dengan iman ni. Tak kira yang satu tu, tak kira nabinya ke, malaikatnya ke, kitabnya ke, hari akhirat ke, ya. Jadi 6 tolak 1 tinggal kosong. Itulah akidah itu macam tu. Saya percaya Allah, saya percaya Muhammad, saya percaya Muhammad. Tapi yang bab kodok kodan ni saya tak percaya langsung. Saya tak percaya. So, batas sangatnya. Mata syahdu. Itulah. Jangankan hanya percaya Allah, tetap percaya Allah. Satu hidup. Itulah prinsip agama Islam. Jadi yang paling penting sekali, yakni akidah itu. Akidah itu dasar kan. Bila dasar sudah kuat dan diterima oleh Allah, nanti jika amal perbuatannya, amal perbuatan itu namanya syariat. Perintah Allah dibuat atau tidak, larangan Allah ditinggal atau tidak. Kalau ini katakanlah tidak dilakukan, maknanya berdosa kan? Dosa besar dan banyak, betul. Tapi bila ia meninggal, masa meninggal, imannya yang tadi itu, yang saya katakan tadi, dasarnya itu, Allah masih iktiraf, oh ya, mungkin masih mukmin. Di akhirat nasibnya terserah pada Allah menurut ahli sunnah jamaah. Jika Allah kehendaki, Allah boleh ampunkan dosa-dosanya, semua itu, terus masuk surga. Jika Allah kehendaki, Allah akan adili orang ini, disiksa terlebih dahulu, di neraka sebanyak dosanya dan Ada peluang lagi lah. iya, syaratnya iman tidak terbatal. Itu saja. Tapi kalau iman terbatal, kekal dalam neraka. Walaupun dia pernah berderma satu pulau untuk masjid. Saya contoh yang paling ekstrim sekali. Membina satu pulau untuk mahatafiz. Mewakafkan 10 kilangnya kepada kebajikan masyarakat. Sebab iman sudah dasarnya sudah tidak ada. Itu kadang-kadang orang berpikir begini, kasihan yang Mother Teresa. Umurnya diabdikan, dihabiskan untuk khidmat orang-orang yang baik, semua orang dapat apa kebaikan, dia berbudi, tapi takkan mati nanti masuk neraka. Gimana? Sementara si fulan itu, dia mukmin ada tapi banyak salah tapi masuk surga. Kan seakan-akan macam tak adil kan? Allah tidak menilai yang zahir semata, yang itu yang dasar. Sebab kalau binaan secantik apapun rumah bangunan, bila foundation dia rusak, apa yang berlaku? Runtuh. Runtuh. Sebaliknya kalau foundation dia kuat, walaupun binanya hanya kandang ayam, ada nilainya. Tapi jangan lihat. Jangankan apa iman tauhid sebagai foundation zaman sekarang ya, yang menjadi penentu amal diterima. Kita amal soleh banyak. Walaupun akidah kita tidak terbatal, akidahnya tidak batal, tapi masa beramal riak, amal yang banyak tadi terima dia. Kosong, baru riak tuh. Dan riak tidak membatalkan syahadat. Tapi riak boleh menghapuskan amal pahala yang ada padanya riak. Amal-amal yang antara dia tak batal. Contoh, banyak sedekah yang dilakukan hari ini riak, ya tak diterima. Tapi sedekah yang dilakukan minggu lepas tak riak, ya diterima. Riak pun boleh menghapuskan. Wah, dia tidak membatalkan syahadat. Apalagi bila syahadanya tak ada, maknanya ibarat orang buat bangunan, foundation tak ada. Jadi tak sempatlah buat dinding. Jadi foundation sangat penting. Walaupun foundation penting, binaan pun penting juga. Jangan buat foundation bukan baik kuat, makan masa 1 tahun, paling rupanya hanya buat kandang kucing. Orang pun gelak lah. Kalau foundation kuat, bangunannya pun tinggi dah. Hebat.
Sebenarnya kalau buat bangunan tinggi dan indah, ya fonis saja yang kuat apa ini, jangan pakai pokok pisang. Jadi itu buat dia. Quran kita tuh iman itu banyak akar. Akar. Pokok yang tumbuh itu adalah Islam, amal kita. Surah Allah. Nah, Allah itu pokok dia. Adapun ranting dia dan buah-buah dia yang bernama itu namanya ihsan. Katanya situ. Yang ada bayangkan ada pokok yang sangat besar, buahnya lebat sekali, tapi akarnya tidak ada. Itu namanya. Akar itu jangan tak ada. Tumbang. Tumbang. Akar bukan main kokoh dan kuat, tapi pokoknya selidi yang tipis. Ya orang pun gelar lah. Ya. Kan tapi tak boleh. Ustaz, satu lagi. Maknanya Ustaz, memang yang macam setengah orang kan dia ada believers. Dia bila dia slaughter, dia baca, dia cakap lah, dia baca bismillah. Tapi dia tu dah kira, dia kafir kan. Sebab dia kata, a believer, I baca bismillah. Bismillah je, tapi dia tak percaya pada kata Rasul. Sembelihan dia tu tak boleh makan aku Ustaz. Sebab dia yang Takkan dia kaidah, bukan dia. takkan kaidah yang saya berikan tadi belum dipahami dengan baik. Bila orang hanya percaya Allah tapi tak percaya Muhammad, kafir. Bila kafir, Sembelihan dia tu dengar tak. jangan sebelehan. Bila kafir, wakaf satu pulau untuk anak yatim itu kosong, tapi hanya sembelih ayam. Coba pahami betul-betul cara berpikir. Jangan bagi contoh yang kecil. Saya dah bagi contoh yang paling besar. Jangankan hanya hukum sembelihan ayamnya. Wakaf satu pulau untuk anak yatim, kosong. Ini kan pula hanya sembelih ayam contohnya lagi tak ada. Kan saya bagi contoh yang paling besar tadi. Akhirnya terjawab lah saya. Sebab saya selalu kata, walaupun the believer ke apa, I still don't care. I still cannot eat. Itu okay. Kan sama. Boleh. Itu sangat sederhana, kita wajib tahu benda. Ya. Wajib tahu. Jadi, saya nak bagi reason pun saya tak tahu. Hari ni pun saya nak tahu nak bagi. Ya, nasib baik belum sempat kiamat. Memang tak. Wah, itu sangat basic nih. Silakan. Yang ayat 113 friend dia kata mereka ni orang beriman. Maksudnya Ustaz, masa zaman mereka tu lah. Sebab mereka masa zaman tu katalah mereka percaya pada Nabi Musa dan beriman mereka itu adalah orang yang beriman. Tapi kalau sekarang orang tu tak kan? Ini ya, ayat itu ada tafsirnya ada dua. Pertama, ahli kitab itu yakni merujuk pada pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa pada zamannya. Okey. Yang kedua, ini merujuk pada orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa, pegang pada meyakini Nabi Musa, Yahudi, atau orang yang meyakini yakni pengikut Nabi Isa pada zaman turunnya Al-Quran, pada zaman Nabi. Okey. Dan pada zaman Nabi memang masih ada Yahudi dan ada Nasrani. Lalu siapa yang Allah tunjuk sebagai ahli kitab ni? Yang membaca kitab yang ini. Baik. Kitab di situ maksud kitab siapa? Apa yang lain maksudnya? Ya tadi dalam Ali Imran tadi. Mulai banyak kitab-kitab tu mana kitab apa? Quran ke? Yang Yahudi tahu Quran ke? Tahu? Taurat. Yang Nasrani? Ya, maksud membaca itu dan dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, bahkan pada kitab-kitab yang Allah berikan kepada Nabi sebelum Muhammad, semuanya, setiap Nabi dijanjikan oleh Allah, diberitahu oleh Allah akan ada Nabi yang terakhir dan mereka diwajibkan oleh Allah termasuk umatnya untuk meyakininya. Jadi Yahudi, Nasrani pada zaman Nabi, jika mereka betul-betul benar-benar ikut apa kata kitab mereka, maknanya mereka pasti mengikuti Nabi Muhammad. Jadi bila mereka terima Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah, itu bukan keluar Islam.
Justru bukan meninggalkan kitab mereka, justru mereka mengikuti apa kata kitab mereka. Karena kitab mereka menyuruh mereka meyakini Nabi yang terakhir. Itulah. Jadi orang itu apa dipanggil Muslim seperti wujudnya Muslimun. Tapi nama dan ahlul kitab itu satu penghargaan pada mereka. Tapi ya sama dengan kita. Ya, kita. Tapi kebanyakan mereka tidak ikut kitab mereka. Kata tadi, Yahudi Nasrani, kebanyakan mereka tidak ikut kitab mereka. Tapi ikut apa kata sinagog dan apa kata gereja. Dan itu bahaya sekali. Yang Yahudi dengar percaya apa kata Rabi di sinagog. Sehingga jika apa yang dikatakan oleh Rabi itu pasti betul, walaupun mungkin bercanggah dengan Taurat. Apa yang dikatakan oleh si pendeta, si di Kristen apa? Oleh yang paling besar sekali dah, oleh si Pope dah. Itu dianggap kebenaran mutlak, walaupun yang dikatakan bercanggah dengan Injil Nabi Isa banyak. Jadi kebanyakan mereka ini tidak ikut kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi lebih percaya pada apa kata ketua agama mereka di sinagog, di gereja. Dan itu bahaya. Itu kesesatan yang paling nyata. Malangnya, minta maaf, penyakit mereka ini berjangkit pada Muslim yang sayang sekali. Dia tidak ikut apa kata Quran, kata hadis, ikut apa kata minbar di masjid. Nah, di masjid kata begitu tak masalah. Sehingga tengok aja yang pelik-pelik kan muncul. Kan disampaikan dianggap betul kan diambil masjid. Utsman bin Affan pernah dahulu merantau hingga ke Kedah, ya, ramai itu Nabi melawat sampai ke Kedah. Sebelum kamu tak tahu. Mana kita tak tahu orang Islam ni. Mana coba dahulu ketika Nabi wafat, Nabi dimandikan. Air bekas mandian jenazah Nabi itu sebab kemana hilangnya. Kamu tak tahu. Sebenarnya air itu dahulu menguap jadi awan, jadi mendung, awan. Kemudian jadi turun hujan. Mana-mana tempat yang di situ ditimpa hujan, bekas air. Maka di situ didirikan masjid. Ada orang percaya. Cari dalam hadis tak ada, walaupun hadis paling palsu. Jadi ramai orang Islam pun bukan ikut Quran hadis, ikut apa kata masjid. Saya tak kata-kata masjid itu salah. Tapi kalau panduan untuk menilai betul atau tidak itu yang apa dengan di masjid, dan minta maaf, memang ramai daripada kita belajar agama ini mendengar kan? Sebenarnya beza jam sekalian, mendengar ceramah umum dengan belajar itu beza. Ada satu istilah namanya maklumat, satu namanya ilmu. Kalau kita mendengar sarahan, kalau umum ke di mana lah di ceramah itu kita hanya mendapatkan maklumat, informasi, bukan ilmu. Sebab itu belajar 60 tahun pun kalau belajar hanya disuruh mendengar, tak akan jadi PhD. Garanti. Tak akan berapa gelar PhD. Karena itu hanya maklumat. Ilmu itu didapatnya dari dengan pembelajaran, kajian. Yang kalau dalam bahasa kita, ya berada di sekolah, di universiti, di sana ada kajian, di sana masuk penuh, ikut psikologi. Itu namanya ilmu. Yang mahasiswa terima itu namanya ilmu, bukan maklumat. Tapi yang diterima oleh kita di masjid itu namanya maklumat. Siapa informasi? Kita bayangkan. Jadi memang beza. Dia fikir maklumat sama dengan ilmu. Tidak sama. Walaupun begitu ada itu salah, tidak salah sebab Nabi kata, kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Berilmu maknanya mencari, mengkaji, mengadili ilmu.
Bahkan mungkin satu ayat didalami, itu alim tuh. Kalau tak mampu jadi orang alim, au muta'alliman. Jadilah orang yang belajar. Tadi orang yang pandai, alim. Sekarang orang ingin tahu. Ingin tahu, muta'alim. Itu lebih rendah daripada yang pertama. Tapi kalau tak nak jadi muta'alim, au mustami'an. Mendengar. Atau jadilah orang yang suka mendengar. Jadi mendengar sarahan. Jadi nak dengar sarahan. Mana nak dengar sarahan. Bukan nak mendengar. Mendengar. Itu okeylah itu nombor 3. Kalau yang 3 itu pun tak mampu, au muhibban. Atau jadilah kamu orang yang suka orang yang alim, suka orang yang menuntut ilmu, suka pada orang yang mendengar ilmu. Itu lumayanlah, itu paling muhibban. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang kelima. Pada orang alim pun tak suka, pada orang belajar pun tak suka, pada tengok orang suka dengar saran pun tak suka. Patahlah, Anda akan binasa. Jadi boleh mendengar tu boleh, tapi rendahlah kedudukannya. Ini tidak alim, tidak belajar, tidak mendengar, tidak suka pun tidak. Tapi mengaku Muslim. Cuba macam mana? Muslim. Ustaz, Ya. akan kalau main dulu selepas zaman Rasulullah, sekarang ini tak ada lagi golongan daripada ahli kitab tu. Sebab kalau dia orang terima ajaran semua orang jadi orang mukmin, orang Islam lah juga ada terjadi. Jadi tak ada golongan yang masih mencari Nabi atau tidak Nabi. Begini ya, orang Kristen atau orang Yahudi yang betul-betul lah memahami kitab suci mereka, kemudian selepas datang Muhammad ini mereka memeluk agama Islam, sudah gelar ahli kitab itu tidak perlu tertanggal atau ditanggalkan. Tak ada masalah. Karena gelar ahli kitab bukan gelaran yang hina. Sebab itu pada zaman Nabi, Nabi masih panggil mereka ya ahli kitab. Betul ya? Bahkan mereka yang dah beriman pun masih dipanggil. Karena gelar kitab itu bukan gelar yang hina. Ya, begini ya, bezakan antara ahli kitab dengan Yahudi. Mungkin nanti kita belajar tas tentang siapa ahli kitab. Sebab ini ada perlu kajian. Sebenarnya siapa yang masuk ahli kitab? Sebab dalam Al-Quran ada jam sekalian. Contoh surah Al-Maidah. Dan dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan ahli kitab hari ini. Coba. Sembelihan ahli kitab. Wow. Kita pun ahli kitab sebenarnya halal. Lalu siapa ahli kitab? Ada kadang orang bermamai secara sederhana. Ahli kitab jadi orang yang hidup pada zaman Nabi. Ya, yang betul-betul pakar kitab. Orang ahli kan. Nah, kita mau ahli kitab itu akhirnya kita masuk ahli itu mana pakar. Wah, ahli kitab ini bukan pakar kitab. Baik, kalau saya kata ahli bait, mana ada kata pakar buat rumah? Coba apa akhirnya? Ahli bait mana merujuk pada siapa? Orang pakar buat rumah atau tuan rumah kan? Orang yang punya rumah kan? Tuan rumah kan? Kalau ahlul hajat, ahlul hajat. Ini nak muni si ahlul hajat. Yang punya hajat kan? Jadi kata ahli jangan diartikan orang yang betul-betul pakar. Tak semua itu. Walaupun ahli juga ada bermakna pakar kan. Tapi ahli juga ada di apa bermasuk anggota. Dia ahli musyawarah. Banyak siapa? Ya benar termasuk anggota itu kan ahli. Jadi di sini mau membingungkan. Ada pilihan yang lain ketara. Kalimatnya sama tapi maknanya berbeza. Malaysia ada ahli, di Indonesia pun kalimat Islam ada ahli.
Tapi kalau cakap ahli di Indonesia, mereka masih bingung. Mereka kata, oh di sini ada, ini ahli musyawarah, ini ahli persatuan. Jadi, sebab ahli di Indonesia itu artinya hanya satu aja. Ahli mana orang yang expert dalam satu bidang, tak punya makna lain. Itu kalau bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau dia adalah ahli musyawarah, maknanya ya hari-hari kerja musyawarah sama ahli. Jadi ahli kitab itu sudah dipahami betul. Dalam Al-Quran ada banyak istilah yang ya. Ada kadang ada istilah Yahudi. Ada kan Yahudi. Ada kan disebut alladzina hadu. Pakai fi'il tuh. Orang-orang yang meyahudi. Fi'il kan. Ada kemudian istilah Bani Israel. Betul? Ada istilah ahlul kitab. Ada kan? Ada istilah alladzina utul kitab. Orang yang diberi Kita. itu semua maknanya berbeza. Merujuk kepada kumpulan yang sama, tetapi beri makna yang berbeza. Bila kumpulan ini diberi gelar ahli kitab, apa sifat-sifatnya? Bila kumpulan yang sama dengan kumpulan itu diberikan dipanggil alladzina utul kitab, itu beza. Itu Allah pula berfirman, dan sembelihan ahli kitab halal bagi kamu orang Islam. Ini belum masalah. Ini ahli kitab. Oh, ini ahli kitab pada zaman Rasulullah yang halal. Sekarang Mana ada lagi? dah tak ada. Kan sekarang ahli kitab ada merujuk pada orang Yahudi Nasrani kan? Ya. Tak ada merujuk orang Hindu kan? Tak. Jadi Nabi Allah kata halal. Masalah sekarang, adakah yang ahli kitab sekarang ini masih ada? Walaupun Yahudi Nasrani masih ada. Ada yang berbab sekarang sudah tidak ada Nasrani dan Yahudi yang boleh dipanggil ahli kitab. Sebab itulah sembelihan Yahudi Nasrani adalah haram sekarang. Masalahnya semenjak bila ahli kitab itu tidak ada? Kalau kita semenjak bila? Semenjak Nah, kalau kita kata bahwa ahli kitab sekarang sudah tidak, tak ada. atau kalau kita berpendapat bahwa Nasrani hari ini sudah tidak layak dipanggil ahli kitab hingga bila mereka menyembelih sembelihannya. Pertanyaan saya, semenjak bila Nasrani kehilangan gelar kitab ni atau tak layak? Agak. Kalau itu alasannya kan, tak layak, berarti semenjak bila? Pasti bingung cari alasan. Atau kalau dalam bahasa tafsir, semenjak bila gelaran ahli kitab buat Nasrani dan Yahudi ini dimansuhkan oleh Allah. Ada kan? Sedangkan ayat Quran tidak ada yang memasukkannya. Yang boleh memasukkan ayat Allah hanya tapi biasa sini dia karena berbeda secara persepsi. Karena sekarang Yahudi Nasrani sudah jahat, maka sangat jahat, mereka sudah menuduh Nabi Isa anak pada Tuhan. Yahudi pula sudah jahat itu, maka mereka tak layak lagi Terjadi kita. dipanggil ahli. Itu bukan hujah, itu persepsi. Itu fahaman. Dalam berbicara ilmu, setiap pendapat itu mesti ada dalil. Tak boleh hanya pemahaman persepsi. Macam mana kita boleh berkesimpulan kerana Nasrani sekarang sudah tidak ikut Nabi Isa, Yahudi sekarang sudah tidak ikut Nabi Musa, maka Yahudi dan sekarang sudah tidak layak dipanggil. Katakanlah itu alasannya. Atau kerana agama Nasrani sekarang sudah sesat, kitab mereka sudah tidak asli, maka mereka tak layak dipanggil. Itu bukan dalil, itu persepsi, itu paham. Kalau itu alasannya mudah dipatahkan nanti. Apa kita fikir orang Yahudi Nasrani pada zaman Nabi kitabnya masih asli? Oh, iya, bukan. Pada zaman Nabi pun Injil Taurat sudah tidak asli.
Tapi mereka masih dipanggil oleh Allah sebagai ahli. Kenapa pula orang dahulu, Nasr Yahudi yang kitabnya tak asli, Allah panggil ahli kitab. Sekarang kitabnya tak asli, kita tak boleh panggil mereka ahli. Oh, itu kesan hukumnya luar biasa tuh. Tapi maknanya turunlah Ustaz. Itu perlu kajian. Saya tidak suka memberikan istilahnya kepada pelajar ini macam putu mayam sekali 2 menit dia siap makan. Saya tidak biasa mengajar dengan pengajaran ready-made. Siap saji. Saya tidak suka memberikan mengajar ini dengan ajar siap saji. Siap saji. Siap saji, siap. Jadi tak perlu fikir-fikir, tak pening-pening kan. Jadi kalau boleh belajar itu, kalau kita nak makan putu mayam daripada bahan-bahannya ini, dicampur ini, masa ini. Jadi kita akan faham, oh jadilah putu mayam. Tapi yang perlu masa. Instant. Perlu masa. Tapi biasa orang, malah lah, saya nak ada putu mayam ada tak? Tak ada minat pening. Bukan begitu, itu bukan belajar. Hanya dapat. Itu yang perlu kajian itu. Insya Allah kalau dikaji nanti kita baru tahu kenapa ada 2 pendapat macam itu. Lalu ya kita boleh berbeza pendapat dan kita boleh sampaikan banyak pendapat, tapi akhirnya kita pasti akan memilih mana pendapat yang paling kuat. Kan begitu kan? Sebab kalau dengan alasan ini nampaknya tak kuat, tak akan terima juga. Ya contohlah, kalau kita katakan sekarang Nasrani tak layak dipanggil ahli kitab, kan? Dengan alasan kitab mereka dah rusak kan? Kalau alasan itu mudah sangat dipatahkan nanti. Apa kamu fikir kitab yang Nasrani pada zaman Nabi masih hidup tu masih asli? Tak asli juga. Dari mana kita tak tahu kitab Injil pada zaman Quran turun tidak asli? Quran yang cipta. Jadi kalau dahulu orang Nasrani kitab tak asli pun Allah masih panggil ahli kitab. Kenapa kitab mereka yang tak asli kitab panggil? Itu kalau nanti kita belajar Al-Maidah ayat 3 itulah sembelian ahli kitab Hawa. Kan sekarang akhirnya berbeza pendapat kan? Beliau pendapat. Itu tidak nakil beliau pendapat. Perempuan mereka yang baik halal dikawini oleh orang syaratnya lelaki muslim ya, perempuannya Nasrani. Ya, Malaysia mengikut mazhab yang mengharamkannya pendapat itu. Tapi di Timur Tengah banyak di Mesir. Almarhum Yasir Arafat itu istrinya mukminah atau masih ya? Masih ya. Orang Kristen. Yang pasti bukan orang etis. Dan itu tak ada yang protes di dunia. Tak ada termasuk negara-negara Islam yang membantunya. Karena mereka tahu apa alasannya. Karena alasan perbezaan pendapat dan boleh diperdebatkan mana yang itu perlu masa sebetulnya yang perlu masa. Jadi tak boleh. Saya ikut ini pasal apa? Pasal saya orang Melayu. Awak itu tuh pasal apa? Pasal orang Arab. Itu bukan masa. Kalau awak duduk di Palestin, awak boleh ikut macam tu. Kita duduk di Payajaras, itu bukan masa. Itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Walaupun mungkin untuk orang awam memadai. Ya. Untuk kita orang awam memadai lah. Seperti itu. Baik, kita sama sikit. Jadi ketika Maryam alaihissalam menyuruh mempersiapkan Yahudi, tanya sendiri kepada yang ampuhnya badan, yakni Isa yang masih baby. Mereka macam tak percaya, tak terlintas langsung bahwa Nabi Isa nanti boleh menjelaskan siapa dirinya. Dan itu di luar sunatullah. Tapi pada saat itulah betul-betul Allah tunjukkan lancar kudratnya depan mata mereka. Jadi kalau Allah kehendaki semuanya, jadi Allah kehendaki Maryam punya anak tanpa suami. Jadi sekarang Allah nak tunjukkan depan mereka, Allah kehendaki bayi ini boleh cakap. Boleh cakap. Tak perlu menunggu 10 tahun. Jadi kalau mereka masih tuduh juga, ini benar mustahil. Macam mana awak bayi boleh
Cakap. Ya, ini dalam ayat 30, ini jawaban Nabi Isa. Jawabnya luar biasa. Qala, berkata ya Isa, ini Abdullah. Masya Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba kepada Allah. Jawaban Nabi Isa ini sebenarnya Nabi Isa membela Allah lebih dahulu. Kenapa? Nabi Isa sudah tentu Allah Maha mengetahui. Kenapa Nabi Isa ucapan pertama yang keluar daripada Nabi Isa depan Yahudi ini, aku hamba kepada Allah. Pertama, Allah sudah Maha mengetahui dan Isa telah memberikan satu maklumat awal, suatu saat nanti, tak tahu berapa tahun kemudian, ramai pada umat manusia yang meyakini Isa ini nak kepada Allah. Jadi sebelum ada tuduhan itu, Nabi Isa dah mengisytiharkan bahwa dirinya hamba kepada Allah, bukan anaknya. Tengok, Masya Allah. Tuduhan yang jahat belum, pada masa itu belum, tidak ada orang menuduh Nabi Isa ini anak Allah. Tak ada. Tapi Nabi Isa kata, aku ni hamba kepada Allah. Itu sebagai isyarat bahwa suatu hari nanti ada manusia yang meyakini Isa di anak Allah hingga hari ini. Jadi terbatallah, tertolaklah keyakinan orang yang menurut Isa anak Allah. Sekaligus ini menolak dakwaan Yahudi. Ini hamba kepada Allah, macam mana awak kata Allah luar nikah? Abdullah itu makom tertinggi ya sekalian. Makom tertinggi manusia di hadapan Allah itu Abdullah. Rasul itu masih di bawah. Makom kehambaan itu makom tertinggi dan terdekat seorang manusia dengan Tuhan. Tak ada yang lebih tinggi lagi. Sebab itu ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, Allah tak kata Maha Suci Allah yang mengisra Mi'rajkan nabinya. Maha Suci Allah yang mengisrakan rasulnya. Tapi Allah kata Maha Suci Allah yang mengisrakan hambanya. Karena hamba itu sangat tinggi. Kemudian ataniya kitab, tengok. Tuhan itu telah memberikan aku kitab. Bukan masa itu. Ini maklumat awal Nabi Isa bahwa bila tiba masanya nanti Nabi Isa akan dilatih oleh Allah jadi nabinya. Waja'alani nabiyan ini. Dan Tuhanku menjadikan aku sebagai nabinya. Ini maklumat awal. Bukan masa lahir itu. Sebab kalau lahir mana ada nabi balita? Nabi balita tidak ada. Tahu balita? Bawah 5 tahun. Balita bawah 5 tahun. Kalau lansia lanjut usia kan. Ini balita. Mana ada balita. Dan syariat manapun tak mau tolak. Sebab itu jika Nabi Isa kata begini, ini maklumat awal yang Allah berikan kepada Yahudi, Nasrani, yang nanti punya keyakinan salah tentang Nabi Isa. Nasrani punya keyakinan salah karena itu Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa kata, aku bukan anak Allah, aku ini hamba-Nya. Yahudi kata, Isa itu anak luar nikah. Nabi Isa kata, aku bukan anak Tuhan, aku ini Nabi Allah lah. Aku ada kitab. Tapi bukan masa itu Injil diturunkan. Sebab dia belum jadi nabi. Ini hanya maklumat awal, memberikan informasi yang pasti berlaku. Dari mana kita tahu ini pasti akan terjadi? Atani itu fi'il madhi kan mudhari'. Atani. Ata. Madhi. Wa ja'alani. Ja'ala madhi. Macam mana Allah ciptakan suatu perbuatan yang akan berlaku tapi gunakan fi'il Madi. ada rasa pelik. Ya. Kalau kita nak cerita peristiwa akan berlaku, sebenarnya guna fi'il mudhari, tapi ini fi'il Madi. dalam bahasa Al-Quran. Kalau Allah menceritakan peristiwa yang akan berlaku tapi gunakan fi'il madhi, itu untuk membawa makna kepastian, takkid, suatu yang pasti berlaku walaupun benda itu belum berlaku, tapi Allah ceritakan, takdirkan dengan fi'il. Contoh,
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan sedasar-dasarnya. Zulzilat, mati kamu terek. Zulzilat. Mati majul kan, zulzila, zalzala. Nah, itulah pentingnya mengubah bahasa Arab itu di situ lah sebetulnya. Tapi kalau itu memang serupa ya, mati betul bagi aku serupa. Yang penting bacanya betul. Allah cerita tentang benda yang akan berlaku. Kan bumi akan diguncangkan. Baru akan, sekarang belum. Paling-paling ke bumi sikit-sikit lah. Dan ke bumi hanya berlaku di bagian permukaan bumi saja, bukan seluruh planet bumi. Al-Adu ini menunjukkan planet bumi sebagai satu planet. Dihancurkan. Sehingga gunung bertekanan. Itu akan berlaku nanti. Tapi Allah gunakan fi'il apa maknanya? Benda itu pasti. Itu bahasa Al-Quran ini indah. Bahasa Melayu tak boleh kan? Ada bahasa Melayu boleh gunakan pasten untuk menekan benda yang akan berlaku. Saya telah pergi ke tempat itu minggu depan. Pasti gagal SPM-nya. Gagal. Saya pasti. Dan nih, saya telah pergi, saya telah makan di kedai itu minggu depan. Minggu depan. Belum jadi nih. Kalau itu bahasa Melayu kan telah makan mati minggu depan future kan? Ya pasti bahasa minta betul lah. Itu mesti fail lah itu. Tapi tidak dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Melayu tidak memberi makna itu. Arab tak ada masalah. Jadi bila penggunaannya tidak mengikuti kaidah biasa, pasti ada apa-apanya. Jadi pertama, Nabi Isa menafikan tuduhan Yahudi, tuduhan Nasrani maksud saya, bahwa Isa anak Tuhan. Allah yang dibilang pertama. Wa ja'alani mubarakan inama kuntu wa usani bisalah wa zakati ma dumtu hayya. Ini syariatnya. Dan Tuhanku telah menjadikan aku orang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Tuhanku telah mewasiatkan kepadaku, menyuruh aku untuk salat dan zakat selama mana aku masih hidup. Maknanya beribadah itu selama hidup. Bila dah mati, sudah perlu mati. Masa untuk beribadah itu hanya masa hidup. Bila dah mati, dah tamat. Jadi rehatlah. Tak perlu beribadah. Tak dosa. Orang mati tak perlu. Tak dosa tak solatnya. Sebab itu bila jenazah kan ada solat atau wajib solat disolatkan kan, dimandikan, dikafankan, disolatkan kan, memandikan, mengkafankan, mensolatkan itu kewajiban si mati atau si hidup? Itu si hidup, bukan si mati. Artinya jika ada orang mati kemudian terus ditanam tanpa dimandikan, dikafankan, disolat, itu dosa atau dia si mati? Si mati. Nah, dosa. Yang dosa si hidup. Betul, yang dosa si hidup. Tak ada kau tak ada aku buat. Pasal apa aku belum mandi mah. Balik dulu. Sebab kalau orang mati mandi sendiri, tak mesti sholat sendiri. Jadi kewajiban si hidup tak atas si mati. Jika tak dibuat, yang hiduplah yang berdosa. Sebab wajib sholat itu madum tuhaya. Barulah Nabi Isa membela ibunya. Nih, wa barram bi walidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintah oleh Allah untuk berbakti. Barron kan? Tengok. Bayi, boleh tahu pula yang dia tidak punya ayah. Dia kata biwalidati. Kenapa tak kata biwalidayah? Walidati maksudnya ibu yang melahirkan aku. Sedangkan kita sebagai anak barang biwalidayah kan. Berbakti kepada kedua ibu bapa. Tapi Nabi Isa walaupun masih bayi, dia tak silap cakap. Berbakti pada ibu kandung itu.
Masya Allah. Berbeza. Siapa yang mengajar? Kalau Yahudi tak percaya, alah anak macam ni pasal awak yang ngajar. Tak mungkin. Ini pasti ada hantu. Buktikan kalau dia ada hantu. Dan hantu tidak mungkin bercakap tauhid seperti ini. Ya, cuman. Itulah yang kata benar-benar Allah tujuan telanjang di hadapan orang yang meyakini sunatullah itu mutlak. Sunatullah hanya ribet. Sebab meyakini sunatullah mutlak itu hukumnya syirik. Kemudian Nabi Isa menutup ucapannya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma mutu wa yauma ub'atsu. Dan salam kesejahteraan Allah limpahkan ke atas aku pada hari aku dilahirkan. Nah, ini gunakan mati ya sebab dilahirkan, telah dilahirkan. Dan pada hari aku akan mati. Dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup semula. Mana ada 3 masa ini, 3 momen ini Nabi Musa selamat. Dan kita sekarang maklum. Ada 3 perkara yang hingga hari ini Yahudi, Nasrani, dan orang Islam membicarakan menjadi tajuk utama. Ada 3 peristiwa berkaitan Nabi Isa yang Yahudi, Nasrani, Islam membahaskannya luar biasa. Pertama tentang kelahirannya. Kan dibincangkan dengan Islam, Yahudi, Nasrani berbeda pendapat tentang kelahiran Isa. Kedua, tentang kematiannya. Tentang kematiannya. Yahudi yakin Nabi Isa mati di salib itu. Itu Yahudi. Nasrani pun meyakininya. Lalu itu dapat hari hidup semula. Itu hilang. Selepas 3 hari hidup semula, itu sempat panggillah murid-muridnya untuk jamuan perpisahan. Kan? Rasa apa kan? Buat pelik. Itu bukan ajaran Injil, itu ajaran gereja. Orang Islam pun juga berbeda pendapat tentang kematiannya. Adakah Nabi Isa itu mati kemudian Allah angkat, atau Allah angkat dan sekarang belum mati? Orang Islam pun berpendapat. Yang ketiga tentang dihidupkannya semula Nabi Isa. Ulama orang Islam pun berbeza, apalagi Nasrani, Yahudi pun berbeza. Nanti macam mana Nabi Isa ini hidup semula, physically, atau sebenarnya hidup semula itu ajarannya hidup semula, karena Nabi dalam hadis Nabi hidup dan menjalankan syariat Nabi Muhammad. Si Nasrani hidup semula untuk membela kami. Jadi 3 peristiwa ini, masa kelahirannya, masa kematiannya, dan masa kehidupan semula, itulah 3 perkara yang diperdebatkan hingga hari ini oleh Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi Nabi Isa dah beritahu, apapun yang kamu pahami tentang lahirku, kematianku, hidupku, Allah menjamin keselamatan itu. Allah sucikan diriku. Artinya jika pahaman Yahudi, Nasrani, Islam tentang 3 perkara ini tak betul, Nabi Musa kata, aku bebas dari 3-nya. Luar biasa. Ini jaminan Allah kepada Nabi. Dan Nabi Isa wajib ditahin sebagai utusan Allah. Orang mukmin yang mengaku mukmin tapi tidak meyakini Nabi Isa sebagai utusan Allah, batal seadanya. Yaitu kita melihat Nabi Isa ini utusan. Kita disunahkan baca apa? Alaihis. Kita sebut Isa, mereka sebut namanya Jesus Christ, ya silakan, dan kita boleh sebut Jesus Christ. Tidak salah, hanya sebutan Jesus Christ boleh, atau mungkin dia sebut apa? Yesus Kristus pun boleh juga. Yesus Kristus. Tak, sebab itu bahasa yang asal. Bahasa Greek yang asal itu Yesus Kristus. Karena Eropah sudah, karena Kristen sudah dieropahkan menjadi Jesus Christ. Nama betul orang itu yakni Paus.
Karena Kristen sudah dibaratkan menjadi nama orang itu semenjak lahir namanya Petrus. Karena Eropa sudah Kristen sudah dieropakan menjadi Peter. Nama semenjak lahir yakni Paulus. Orang Barat karena sudah membaratkan Kristen jadi Paul. Jadi sebenarnya bahasa Kristen ini bukan bahasa asli. Hanya mereka tak berani membaratkan istilah Islam ya. Muhammad tetap Muhammad, Ali Ali, Quran. Kalau tidak, mereka akan lupa Muhammad atau kan orang Barat ini sombongnya luar biasa daripada dahulu. Karena mereka merasa bangsa pilihan Tuhan kan. Karena itu kenapa dahulu dia penjajah nomor 1 di dunia. Iya, karena merasa dirinya ada merasa apa ya? Jadi superiority itu sangat kuat kan? Sehingga bangsa lain itu hamba rudi. Sehingga apa yang jadi milik orang yang dijajah diambil mereka dan dieropakan. Sehingga yang dijajah itu tak punya warisan apapun. Sehingga yang Islam pun coba nanti. Dan itu banyak sekali sebenarnya saya kata dahulu ya. Nama yang sebenar tempat itu namanya Jabal Torik. Itu Islam panggil Jabal Torik. Nabi apa Jabal Torik nama satu orang Barat yang kurang asal. Jadi Gibraltar. Kita diajar aja Gibraltar dan kita bangga menyebut Gibraltar. Saya ingat dulu guru saya. Kamu boleh sebut tapi kamu jangan bangga menyebut istilah Gibraltar. Kamu wajib bangga menyebut Jabal Torik. Sebab itu satu captive mind dipanggil. Penjajahan dalam pikiran itu macam itu. Tanpa kita sedari, pikiran kita sudah dijajah. Walaupun kita sudah merdeka. Dan itu bahaya dari segi ilmu. Sehingga nama kita diambil itu kita pun happy. Saya masih ingat guru saya. Jangan kamu merasa bangga kalau kamu menyebut Gibraltar. Sebut Jabal Torik. Walaupun kamu boleh menyebut. Jabal Torik. Jabal itu bukit, Torik itu nama panggilan perang yang diatur oleh Umar membebaskan kota Spanyol. Namanya Torik bin Ziyad. Daripada itu ke Spanyol itu kan menyeberangi selat. Sebelum selesai itu ada satu bukit. Bukit itu tak ada nama. Lalu Torik bin Ziyad singgah di situ untuk buat persiapan menyerang. Jadi yang bagi nama itu bukan Torik bin Ziyad. Selepas sejarah itu berlaku baru ini ada bukit. Panglima Torik bin Ziyad pernah tinggal di situ. Untuk siapa? Kenapa nama bukit di tengah selatnya? Bukit itu Jabal. Orang yang mengaku namanya Torik. Jabal Torik. Jabal Torik, Jabal Torik. Pilat orang putih ini bukan secara tak betul. Ada sifat ingin yang namanya mentaliti penjajah untuk jadi Gibraltar. Orang Islam pun dengan bangga sebutkan. Saya masih ingat. Jangan sekali rasa bangga. Nyebut boleh, tapi jangan rasa bangga. Sepatutnya kamu merasa marah dan tidak menyebut. Itulah dipanggil captive mind. Penjajahan pikiran itu sudah bertahun-tahun dan orang Islam tak sedar. Itu bagi saya sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Karena kita tidak ada kemerdekaan. Jadi macam mana Islam nak rasa bangga kalau dari situ pun kalahnya. Banyak sama sekali istilah itu. Tapi sekadar istilah ya kita kena tahu dalam istilah matematik ada istilah logaritma. Dengar? Dalam matematik logaritma. Itu penemu dia sarjana Islam, Al-Khawarizmi. Diakui oleh Barat. Al-Khawarizmi, pakar algebra. Dari itu pakai logaritma. Al-Khawarizmi. Pengasas ilmu perubatan secara Islam, Ibnu Sina. Mereka tak nak sebut Ibnu Sina, Avicenna. Sekarang jadi nama Sepital di sana. Hospital China. Legis Hospital. Wah itu Ibnu Sina. Yang saya heran kenapa orang Islam, dan itu milik orang Islam, Melayu semua. Kenapa minum Ibnu Sina? Maksudnya kan lagi. Itulah saya.
Kenapa mesti habis? Seorang kita punya kan, Ustaz? Kalau nama pun kita rela dicuri. Jadi lalu di mana ya harga diri kita? Itu bagi saya. Jadi rasa bangga memiliki warisan Islam itu belum ada. Jadi susah. Jadi mudah dipengaruhi. Ya. Bagi saya belum merdeka. Itu saya sangat disayangkan ya. Wah, sudah bagus orang Islam ini beda makan besi. Wah, sebelumnya bukan mau Sulawesi Selatan. Sebelumnya FDMC apa? DMC Darul Ihsan Medical Center. Sebelumnya Darul Ihsan Medical Center sewa bangunan berapa tingkat itu di 4 tingkat ketika itu yang sebelah Pokok Hotel. Saya ingat itu Pak bilang adalah 3 orang dokter itu jamaah saya di situ. Lalu itu ada tanah itu buat sendiri. Nah, ada tanah dan bagi buat sendiri. Jadi habisin. Asalnya Darul Ihsan Medical Center. Untuk orang perempuan je kan, Ustaz? Yang nak. Ya, akadnya kadang-kadang tapi Ya, I tak buat lagi pada diri. Ustaz. Ustaz, Ustaz. ya. Kenapa buat korban? Nanti sudah habis, itu panjang. Katanya korban berapa maksudnya? Kalau Ustaz tadi kita sebut kenapa korban? Apa itu korban? Kenapa kita buat Tolong bagi masa 2 jam. Kalau jawabannya selesai. Kita berjawapan nanti. Nah, tadi kalau tadi awal itu saya sebenarnya korban. Saya perlu 2 jam. Nah, tolong kalau tanya saya dan itu perlu 2 jam, ingatkan dari awal sehingga saya boleh tidak itu. Saya tidak boleh berikan hanya 2 menit. Saya sendiri tidak puas. Gitu loh. Itu cara belajar saya, cara mengajar saya begitu. Saya bukan jenis orang yang pingsan. Siap saji saya bukan. Siap saji. Ya itu bukan salah saya kalau begitu. Bukan salah. Bukan salah. Lalu itu tadi kan saya sudah bagi clue lagi. Kita mungkin belajar Alkitab ataupun saya hanya nak tunjukkan terlalu banyak yang belum kita pelajari, yang patut kita pelajari, salahnya dengan konsisten. Dan perlu masa, perlu kajian. Tapi kalau saya jawab, kalau tanya hari ini tanggal berapa, saya boleh jawab setengah saja. Bisa pasal Alkitab, tapi kan punya kan? Quran nanti saya tunjukkan. Ya. Kan kita sudah pakai moto dia yakni antum tas'alun wal Quran yujib. Anda bertanya, Quran itu moto gitu. Anda bertanya, Quran menjawab. Tujuan saya itu tadi mengurangi kalau belum dapat mempesan sekali. Orang Islam adalah ikut Quran hadis, bukan ikut. Kalau orang Kristen ikut gereja bukan ikut Injil. Yahudi ikut sinagog bukan ikut apa? Taurat. Ya Islam kan ikut Quran lah. Jangan ikut suara-suara yang datang dari masjid. Karena belum tentu, saya tak kata salah, belum tentu yang keluar daripada corong-corong masjid dan surau itu sama dengan Quran. Kan banyak yang tentu. Jadi kalau tentang fadilat, ini susah nanti keluar hari-hari palsu, keluar di mutu dan sampai di masjid kan huru hara. Siapa yang baca ini sekian kali selama siksa kubur, baca ini pintu surga terbuka, coba kalau itu kan cari dalilnya tidak ada, kan? Cari dalilnya tidak ada. Untuk cari Al-Quran tujuannya untuk pelaris lah, pemanis lah, pelembut lah. Baca ini supaya orang sebelah lembut hati. Ya Latif banyak kali lembut. Akhirnya Allah kabulkan terlebih lembut karena overdose. Baca hanya 100 kali, baca 500 kali. Overdose lah. Salah dia.
Bagi saya, beginilah saya diajar, ini keyakinan saya dan atau orang lain. Kalau Quran digunakan untuk itu berarti kita memperlakukan Al-Quran tidak sebagaimana sepatutnya. Kita tidak sedang meletakkan Al-Quran pada posisi yang mulia. Itu bahkan itu yang kami ajarkan. Jadi terlalu rendah. Terlalu rendah. Memang ada ayat-ayat syifa, ada contohnya Nabi panggil katalah apa namanya at-tarawih an-nawawiyah ada. Tapi kan hanya ayat tertentu dan itu bukan keutamaan, itu hanya sampingan. Quran itu kan hudal lil muttaqin. Jadi maknanya fungsi asas itu dalam dahulu. Barulah mungkin yang ini untuk Nabi kata apa baca ayat kursi ada keutamaan, baca surah Baqarah ada keutamaan, baca kulhu itu kan maknanya sampingan ya. Tapi fungsi utama Quran itu hudal linnas. Tapi kadang-kadang yang tidak disebut pun ditambah-tambah. Terus sebagai apalah panggilan, penglaris lah. Kalau tulis lama ayat takilah, ayat al-mu'roja. Boleh untung bisa. Bahman lihat takilah, ayat al-mu'roja. Restorannya esok. Uang berbondong-bondong. Hari ini tak ada. Gantung saja. Tapi kalau makanan sama, tak sedap, harga tak berpatutan, kirim salam. Kalau nak ramai pelanggan, ya makanan kena sedap, harga berpatutan, layanan bagus. Ini apa? Yakin. Apa lagi? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat itu tak ada kena-mena langsung dengan murah rezeki. Konteks itu jadi dalam masalah keluarga yang huru-hara, perceraian, tiba-tiba digantung di Rasul. Jadi itu pelik lah bagi saya, rasa pelik. Simat. Rasa pelik. Oke, jadi yang tajuk ini belum habis, jadi saya tawarkan lagi. Tadi saya sudah buat Alkitab. Mungkin yang zaman tadi ingat kurban, jangan pilih yang mana. Jadi pilih yang mana itu, jadi kita boleh mula dari awal sehingga kita boleh memahami secara syumul. Istilah saya syumul. Syumul itu bahasa Jawa sekarang, jadi secara komprehensif dan holistik. Itu yang saya maukan dalam belajar. Secara holistik dan komprehensif. Belajar itu seperti itu. Bukan siap saji. Siap saji tidak boleh. Dan memang agak saya karena perlu masa, perlu kaji, perlu fikir. Apalagi bila belajar Alkitab. Oh itu kena berfikir jam sekarang. Sebab Quran nanti kini alasannya. Kalau itu tak cermat, memang larilah. Dan biasanya kalau kita terbentur masalah ini, pening-pening tak payah. Itu tak baik. Sebab ilmu memang tak baik. Nah ya, jadi itu saja. Kita contoh pada sini. Minggu depan ada kan? Ya. Daging kurbannya dah habis kan? No. Dah habis hari tasrik. Saya dah habis. Tasrik pun dah habis. Sana kalau tentang yang biasa itu kalau swasta kalau boleh Allah subhanahu wa ta'ala إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.